Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 188 yang berjudul Cinta yang Menyedihkan. Di awal chapter 188 ini, di pertarungan Muzan, di sini dia langsung mengeluarkan serangan cambuknya ke segala arah yang terlihat seperti jaring laba-laba dan menghancurkan tanah. Dan Gyome yang sedang mencoba menangkis serangan tersebut, dia mengatakan dalam hatinya kalau kecepatan Muzan terus meningkat dan bahkan dirinya tidak bisa membaca serangannya. Di sisi lain, Obana yang juga menahan serangan Muzan dengan teknik pedangnya pun juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi melindungi Gyome karena sebentar lagi tubuhnya tidak akan bisa bergerak lagi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, di sisi lain, masih pada serangan Muzan itu, Mitsuri yang berusaha menghindarinya pun terkena serangannya. Dan pada saat itu, dia merasa kalau dirinya sama sekali tidak bisa melihat serangannya. Dan dirinya Mitsuri hanya bisa mengandalkan intuisi dan keberuntungannya saja, hanya untuk menghindari serangan Muzan. Dan karena hal itu, Mitsuri merasa kalau sepertinya dirinya akan tumbang terlebih dahulu daripada yang lainnya. Dan Mitsuri merasa padahal dirinya sama sekali tidak membantu. Kemudian, masih saat Muzan terus-menerus mengeluarkan serangannya, Mitsuri yang melihat hal itu merasa bahwa yang bisa dirinya lakukan hanyalah mempertaruhkan nyawanya dan menyerang. Dan merasa kalau itu pun mungkin masih belum cukup untuk mengalahkan Muzan. Dan masih sambil berlari menghindari serangan Muzan sambil melompat, di sini Mitsuri mengatakan lagi dalam dirinya bahwa daripada dirinya menebas Muzan, mungkin lebih baik dirinya mengunci tangan Muzan. Dan saat di tengah perkataan tersebut, dia tiba-tiba merasa kalau ada yang menahan tubuhnya. Dan dengan cepat, Mitsuri pun langsung terkena serangan Muzan pada sebelah tubuhnya sehingga membuat pipi, pundak, dan pinggangnya terluka parah. Dan saat Obane menyadarinya, dia pun terkejut dan berusaha pergi menolong Mitsuri yang tumbang akibat serangan Muzan. Di sisi lain, Gyome yang melihat Mitsuri diserang, dia bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Mitsuri tadi. Padahal pada saat itu Gyome merasa kalau Mitsuri seharusnya bisa menghindari serangan Muzan. Dan saat Muzan akan menyerang Obana yang akan menyelamatkan Mitsuri, dengan cepat Gyome, Sanemi, dan Gyu pun langsung menahan serangan Muzan tersebut sehingga mereka berempat pun meneruskan pertarungannya. Lalu disisikan Roji, dia yang terluka parah akhirnya bisa diselamatkan oleh Obanai. Dan setelah menjauh dari pertarungan, salah satu pasukan pun berusaha mengobati Mitsuri yang terluka. Dan pada saat itu, Obanai pun menyuruh untuk pasukan tersebut mencari Yushiro untuk membantunya mengobati Mitsuri. Dan Mitsuri yang kewalahan karena lukanya, dia pun mengatakan kalau dirinya masih bisa bertarung dan dia takkan menghambatnya. Namun, Obanai pun tetap menyuruhnya untuk beristirahat saja. Tapi dengan kewalahannya, Mitsuri tetap memaksakan dirinya untuk ikut bertarung karena dia masih belum banyak membantu. Walaupun begitu, Obanai mengabaikannya dan meminta pasukan tersebut untuk merawat luka Mitsuri dan setelah itu langsung pergi. Mitsuri pun berusaha memanggil Obanai untuk memohon agar dirinya bisa ikut dengannya dalam pertarungan. Dan sambil menangis, Mitsuri pun akhirnya berteriak memberi dukungan kepada Obanai untuk jangan mati karena dirinya tidak ingin ada yang mati lagi dalam pertarungan. Saat Obanai berlari meninggalkan Mitsuri untuk menuju pertarungan, dia menjelaskan bahwa banyak nyawa-nyawa yang telah hilang karena adanya iblis di dunia ini. Dan sambil memperlihatkan dirinya bersama Mitsuri di kebun bunga, di sini Obane berharap agar dirinya dengan Mitsuri bisa bertemu dalam situasi dan keadaan yang normal. Namun saat perbanding mulutnya lepas, Obane merasa kalau semua pertemuan itu akan mustahil untuknya. Dan sambil memperlihatkan mulutnya yang memiliki bekas luka sobekan, Obane merasa kalau dirinya tak bisa bersama Mitsuri. Kecuali dirinya mati dan mendapatkan tubuh baru yang bebas dari darah di dalam dirinya yang dianggapnya kotor ini.
Dan sambil memperlihatkan Mitsuri yang menangis sambil diobati saat ditinggal oleh Obanai, di sini Obanai menjelaskan kalau dirinya berasal dari keluarga yang dianggapnya sampah, yang suka membunuh demi memperkaya diri. Dan sambil memperlihatkan perhiasan, Obanai berkata kalau keluarganya bisa makan enak, punya rumah mewah, dan hidup mewah itu semua karena uang hasil curian. Dan Obanai menganggap kalau keluarganya tersebut adalah keluarga yang benar-benar sangat memalukan, serakah, dan menjijikan. Sambil memperlihatkan sekumpulan keluarga Obanai, dia menjelaskan lagi kalau hampir semua yang lahir di keluarganya adalah perempuan, yang menurutnya sudah 370 tahun sejak terakhir kali ada anak laki-laki yang terlahir di keluarganya. Sejak lahir, Obanai selalu dikurung di dalam sebuah penjara. Menurut Obanai, ibu, saudara, bibi, dan semua anggota keluarganya selalu mencoba bersikap ramah kepadanya, sehingga hal itu membuat Obanai muak. Bahkan mereka semua selalu membawakan makanan mewah padanya setiap hari. Dan sambil memperlihatkan makanan yang menumpuk di penjara Obanai karena tidak dimakan, di sini Obanai selalu merasa mual karena kurangnya ventilasi udara dan bau minyak dari makanan yang memenuhi ruangan. Kemudian pada saat malam harinya di ruangan Obanai, di sini dia menjelaskan dirinya mendengar suara seperti makhluk besar yang sedang merayap. Dan sambil memperlihatkan Obanai yang ketakutan, Obanai merasa pada saat itu ada sesuatu yang menatapnya. Dan hal itu membuatnya berkeringat ketakutan hingga membuatnya tidak bisa tidur sampai suaranya menghilang. Dia mengatakan lagi bahwa saat dirinya berusia 12 tahun, dia diseret keluar dari penjara. Dan dalam sebuah ruangan luas dan berkilau, Obanai melihat seseorang iblis wanita yang bagian bawah tubuhnya menyerupai ular yang seolah-olah dianggap objek untuk disembah. Dan pada saat itu, Obanai pun langsung menyadari bahwa selama ini iblis ular itulah yang selalu datang dan menatapnya setiap malam. Kemudian di pertemuan tersebut dengan tatapan haus darahnya, iblis ular pun mengatakan kalau Obanai sangat kecil, mungkin dirinya harus menunggunya hingga tumbuh besar. Lalu Obanai menjelaskan lagi bahwa keluarganya bisa hidup mewah dari uang korban yang dibunuh iblis ular ini. Dan wanita ini sangat suka memakan bayi yang baru lahir. Karena itu Obanai merasa kalau keluarganya harus memberikan bayinya yang baru lahir kepadanya sebagai tumbal. Sambil memperlihatkan Obanai yang baru lahir, dia menjelaskan kalau dirinya adalah laki-laki yang tiba-tiba terlahir dan memiliki mata yang aneh. Dan iblis ular tersebut menyukainya sehingga membiarkan Obanai hidup sampai tumbuh besar dan memuaskan untuk dimakan oleh iblis tersebut. Sambil memperlihatkan mulut Obanai yang disobek untuk mengambil darahnya, di sini Obanai menjelaskan bahwa iblis ular tersebut berjanji akan membiarkan dirinya, Obanai, hidup lebih lama. Dan iblis tersebut juga meminta keluarganya untuk menyobek mulut Obanai agar mirip dengannya, sehingga darah dari lukanya pun diwadahi untuk diminum oleh iblis tersebut. Saat dirinya kembali ke penjaranya, yang dipikirkan Obanai hanyalah melarikan diri dan bertahan hidup. Dan dengan jepit rambut yang dicurinya, dirinya terus berusaha memotong jeruji kayu penjaranya. Dan setiap hari Obanai selalu gugup karena takut akan ketahuan oleh keluarganya. Dan sambil memeluk ular putih, Obanai merasa kalau satu-satunya makhluk hidup yang bisa dipercaya pada saat itu hanyalah Kaburamaru, yaitu ular putih yang tiba-tiba saja masuk ke dalam selnya. Saat dia berlari untuk kabur dari rumah, di tengah jalan kaburnya, iblis ular tersebut pun menghadangnya dan hampir menangkap serta membunuhnya. Akan tetapi, di saat-saat terakhir tersebut, seorang Hashira pun menyelamatkan Obanai dan memotong-motong sekaligus memenggal iblis ular tersebut dengan sekali serang. Dan setelah menyelamatkannya dari iblis ular, Hashira api tersebut pun membawanya kepada sepupunya yang selamat. Akan tetapi, sepupunya tersebut pun marah dan mendorongnya. Pada saat itu, sepupunya malah menyalahkan Obanai.
Sambil marah dan menangis, dia mengatakan kalau iblis ular telah membunuh semua keluarganya karena Obanai melarikan diri. 50 orang keluarganya telah dibunuh dan menganggap kalau itu semua karena ulah Obanai yang kabur, dan mengatakan lagi bahwa seharusnya Obanai adalah tumbal yang akan dimakan oleh iblis tersebut. Namun setelah mendengar pernyataan dari sepupunya itu, Obanai pun hanya bisa terdiam. Lalu Obanai menjelaskan lagi kalau kata-kata sepupunya benar-benar keterlaluan untuknya dan sangat membuatnya sakit hati. Lalu sambil memperlihatkan sepupunya yang ditahan oleh hasira api saat ingin menyerang Obanai, Obanai merasa kalau dirinya paham apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia lari. Akan tetapi Obanai merasa kalau dirinya melarikan diri karena ingin bertahan hidup. Dan sambil tertunduk, di sini Obanai merasa bahwa sebagai bagian dari keluarga yang busuk, dirinya juga merupakan orang yang kotor dan memiliki dosa yang besar, sehingga Obanai yakin kalau dirinya tidak bisa hidup normal. Setelah itu, karena dirinya Obanai sudah tidak memiliki tempat untuk bernaung, Obanai pun memutuskan untuk melampiaskan amarahnya kepada iblis dengan kebencian yang sangat mendalam. Dan saat dirinya Obanai mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, dia merasa kalau dirinya telah menjadi orang yang lebih baik. Dan sambil menampilkan Obanai yang ditarik oleh mayat-mayat keluarganya, dia merasa kalau tangan-tangan busuk dari 50 orang keluarganya dengan tatapan seolah menyalahkannya terus menarik dan menahan tubuhnya. Lalu sambil memperlihatkan Obanai yang berlari ke pertarungan, Obanai merasa ingin mati setelah mengalahkan Muzan dan dirinya berharap dapat menyucikan darah kotornya ini. Kemudian sambil memperlihatkan Obanai yang menghampiri Mitsuri di taman bunga, dia menjelaskan kalau jika dirinya terlahir kembali sebagai seorang manusia biasa di dunia yang damai dan tanpa adanya iblis. Sambil melihat senyuman Mitsuri, Obanai mengatakan kalau dirinya akan mengungkapkan perasaannya kepada Mitsuri. Dan berikut adalah pembahasan chapter 188 Kimetsu no Yaiba, yaitu kisah masa lalu Obanai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.